Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng. Teman-teman, video kali ini kita akan membahas latihan soal UAS atau PAS mata pelajaran IPS tema 8 kelas 5 SD semester 2 kurikulum 2013 dan juga Merdeka Belajar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan barang atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidup disebut A. Kegiatan usaha, B. Kegiatan ekonomi, C. Kegiatan perbankan, D. Kegiatan jasa. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut dengan kegiatan ekonomi. Kemudian soal yang kedua, di bawah ini yang bukan merupakan kelompok usaha ekstraktif adalah A. Perdagangan, B. Pertambangan, C. Perkebunan karet, D. Penangkapan ikan. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, perdagangan. Jadi perdagangan adalah bukanlah usaha yang masuk dalam kelompok usaha ekstraktif, ya. Jadi buat teman-teman yang ingin mengetahui apa itu kelompok usaha ekstraktif, silakan ditanya di kolom komentar ya. Di sana kita akan saling tanya jawab. Kemudian soal yang ketiga, kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan berupa mesin disebut kegiatan A. Pertanian, B. Perdagangan, C. Industri, D. Pertambangan. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut kegiatan industri. Jadi kegiatan industri adalah kegiatan yang mana mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan berupa mesin. Kemudian soal yang keempat, semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli disebut A. Pasar, B. Perdagangan, C. Perindustrian, D. Koperasi. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut perdagangan. Jadi perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Kemudian soal yang kelima, jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung disebut A. Usaha agraris, B. Usaha perdagangan, C. Pertanian, D. Ekstraktif. Ya, tentu jawaban yang benar adalah D, ya, usaha ekstraktif. Jadi teman-teman, usaha ekstraktif adalah usaha yang langsung memanfaatkan sumber daya alam, ya. Kemudian soal yang keenam, berikut ini jenis usaha yang dikelola sendiri kecuali A. Usaha pertanian, B. Usaha perdagangan, C. Industri kecil, D. Koperasi. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, koperasi. Jadi jenis usaha yang dikelola sendiri itu seperti usaha pertanian, usaha perdagangan, dan juga usaha kecil. Tetapi kalau koperasi itu merupakan usaha yang dikelola bersama, ya, atau kelompok. Kemudian soal yang ke-17. Usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperbanyak jenis tanaman pada suatu lahan pertanian disebut A. Intensifikasi, B. Ekstensifikasi, D. Diversifikasi, D. Rehabilitasi. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut diversifikasi. Kemudian soal yang ke-8. Usaha meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian atau membuka lahan baru disebut A. Intensifikasi, B. Ekstensifikasi, D. Tumpang sari, D. Rehabilitasi. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, disebut ekstensifikasi. Kemudian soal yang ke-9, usaha meningkatkan hasil pertanian dengan meningkatkan hasil panen dengan menggunakan pupuk, memilih bibit unggul serta perawatan disebut A. Intensifikasi, B. Ekstensifikasi, C. Tumpang sari, D. Rehabilitasi. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, disebut intensifikasi.
Nah, buat teman-teman supaya lebih gampang mengingat apa itu intensifikasi dan ekstensifikasi, kalau in itu artinya di dalam, X itu di luar. Kalau in berarti mengusahakan, meningkatkan hasil sesuatu pertanian yang ada di lahan tersebut. Tapi kalau X dia keluar, artinya dia harus membuka lahan baru, membuka tempat pertanian yang baru untuk meningkatkan hasil usahanya atau untuk meningkatkan hasil panennya ya. Oke teman-teman, jadi gampangnya in itu di dalam, X itu keluar. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-10. Salah satu kegiatan usaha pada bidang pelayanan jasa adalah A. Budidaya lele, B. Laundry pakaian, C. Peternakan ayam, D. Pengalengan ikan. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, laundry pakaian. Jadi laundry pakaian itu merupakan suatu usaha yang bergerak pada pelayanan jasa. Kemudian soal yang ke-11. Di bawah ini usaha ekonomi yang dikelola kelompok kecuali A. Badan usaha milik negara atau BUMN, B. Firma atau FA, C. Perseroan terbatas atau PT, D. Pertanian. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, kecuali pertanian. Karena pertanian itu adalah usaha ekonomi yang dikelola perorangan atau individu atau sendiri ya. Kemudian soal yang ke-12. Jenis usaha yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah A. PT, B. BUMD, C. CV, D. Koperasi. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, koperasi. Jadi koperasi adalah jenis usaha yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian soal yang ke-13. Kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna barang atau jasa serta menghasilkan barang atau jasa baru untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia disebut A. Kegiatan distribusi, B. Kegiatan konsumsi, C. Kegiatan produksi, D. Kegiatan jasa. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut kegiatan produksi. Kemudian soal yang ke-14. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut A. Konsumen, B. Distributor, C. Salesman, D. Produsen. Tentu jawaban yang benar adalah D ya, disebut produsen. Jadi produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi atau orang yang menghasilkan suatu barang atau jasa yang baru atau juga menghasilkan suatu barang serta menambah nilai guna barang tersebut. Itu disebut sebagai produsen ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-15. Kegiatan menyalurkan barang dari hasil produksi dari produsen ke konsumen disebut kegiatan A. Distribusi, B. Konsumsi, C. Produksi, D. Jasa. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, disebut kegiatan distribusi. Kemudian soal yang ke-16. Kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang atau memakai atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut kegiatan A. Distribusi, B. Konsumsi, C. Produksi, D. Jasa. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, disebut kegiatan konsumsi. Kemudian teman-teman kita lanjut ke soal yang ke-17. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut A. Supir, B. Konsumen, C. Distributor, D. Produsen. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, disebut distributor. Jadi distributor adalah orang yang melakukan kegiatan distribusi atau orang yang melakukan kegiatan menyalurkan suatu barang. Kemudian soal yang ke-18. Di bawah ini contoh kegiatan distribusi adalah A. Menggunakan listrik,
B. Mengangkut hasil bumi ke pasar. C. Menanam padi di sawah. D. Membeli pakaian di mall. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya. Mengangkut hasil bumi ke pasar itu merupakan contoh kegiatan distribusi. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-19. Kegiatan usaha berikut yang tidak termasuk kegiatan produksi adalah A. Beternak itik. B. Menanam jagung. C. Membuat meja dan kursi. D. Menghabiskan makanan di meja. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Menghabiskan makanan di meja bukanlah termasuk kegiatan produksi, melainkan kegiatan konsumsi, ya. Kemudian soal yang ke-20. Sikap antar pedagang satu dengan pedagang yang lain sebaiknya A. Saling bersaing. B. Saling bermusuhan. C. Saling menghormati. D. Saling menjaga jarak. Ya, tentu sikap yang baik adalah C, ya. Saling menghormati. Kemudian soal yang ke-21. Koperasi ikut serta atau berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Salah satu asas koperasi adalah A. Kebersamaan. B. Kekeluargaan. C. Kesetiaan. D. Kejujuran. Tentu jawaban yang benar adalah B, ya, yaitu berasaskan kekeluargaan. Kemudian kita lanjut ke soal yang ke-22. Usaha berbentuk firma biasanya bergerak di bidang A. Jasa dan perdagangan. B. Pertanian dan layanan jasa. C. Energi listrik dan telekomunikasi. D. Layanan konsultasi hukum dan keuangan. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Kemudian soal yang ke-23. Jenis pekerjaan seperti montir, tukang cukur, tukang pijat, guru, dokter, dan lain-lain adalah jenis pekerjaan yang bergerak di bidang A. Barang. B. Produksi. C. Jasa. D. Distribusi. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Para pekerjaan tersebut itu bergerak di bidang jasa. Kemudian soal yang ke-24. Di bawah ini adalah jenis pekerjaan yang bergerak di bidang barang kecuali A. Pengrajin. B. Peternak. C. Petani. D. Tukang fotokopi. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya. Tukang fotokopi. Karena tukang fotokopi itu bergerak pada bidang jasa, bukan bergerak pada bidang barang, ya. Kemudian soal yang ke-25. Kegiatan usaha yang mana sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara disebut A. CV. B. PT. C. BUMN. D. Firma. Ya, tentu jawaban yang benar adalah C, ya. BUMN. Jadi teman-teman, BUMN adalah kegiatan usaha yang mana sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Oke teman-teman, demikian latihan soal kita kali ini, latihan soal IPS. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, kemudian share ke teman-teman kalian, ya. Oke teman-teman, di sini adalah nilai luhur Pancasila, sila pertama hingga sila kelima. Silakan kita baca, kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita, baik dalam bertetangga, di sekolah, berbangsa, dan juga bernegara. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.